Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini ibu akan membahas materi pembelajaran tema 4 subtema 1 mata pelajaran IPA tentang cara menghasilkan listrik dan proses penyaluran listrik. Perhatikan dan simak video pembelajaran berikut ini dengan cermat dan seksama. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga surya, dan masih banyak yang lainnya. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Bagian utama dari pembangkit listrik adalah generator, yakni mesin yang berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkitan listrik. Di sini ibu akan menjelaskan salah satu contoh pemanfaatan PLTA. Komponen-komponen yang digunakan dalam pemanfaatan energi air atau PLTA ini, yang pertama, aliran air. Aliran air ini bisa didapatkan dari aliran sungai, bendungan, danau, dan sebagainya. Kemudian kincir air atau turbin, kemudian generator atau dinamo. Cara kerja PLTA. Cara kerja PLTA pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus air menggerakkan turbin atau kincir. Yang kedua, putaran kincir air tersebut akan memutar dinamo. Yang ketiga, dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. Yang keempat, listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah warga agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Proses penyaluran listrik. Penyaluran listrik adalah proses yang dimulai setelah pembangkitan listrik di pembangkit listrik yang kemudian digunakan oleh konsumen. Beberapa proses utama dalam penyaluran listrik adalah 1. Transmisi. Transmisi tenaga listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Yang kedua, distribusi. Distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Proses ini akan membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Yang ketiga, penjualan. Penjualan tenaga listrik adalah penyaluran listrik kepada konsumen atau pengguna, baik pengguna berskala besar, menengah, maupun kecil. Penyaluran tahap 1 atau tegangan tinggi. Energi listrik yang sudah dihasilkan akan dinaikkan tegangannya dari 6.000 volt menjadi 500.000 volt oleh transformator step up. Tegangan itu akan disalurkan melalui saluran listrik udara atau SUTEF, saluran udara tegangan ekstra tinggi, untuk kemudian diteruskan menuju berbagai gardu induk. Tegangan akan diturunkan kembali dari 500.000 volt menjadi 150.000 volt sebelum disalurkan melalui SUT atau saluran udara tegangan tinggi yang kemudian akan disalurkan menuju gardu induk distribusi. Tegangan 150.000 volt umumnya digunakan di pabrik-pabrik besar dalam rangka menyalakan mesin-mesin berukuran besar. Yang kedua, penyaluran tahap 2 atau tegangan menengah. Tegangan 150.000 volt akan diturunkan menggunakan transformator step down menjadi 20.000 volt. Tegangan tersebut lalu disalurkan melalui jaringan tegangan menengah atau JTM untuk didistribusikan menuju gardu-gardu induk distribusi.
Tegangan 20.000 volt digunakan untuk menyalakan mesin-mesin pabrik berskala menengah. Penyaluran tahap 3 atau tegangan rendah. Tegangan 20.000 volt akan diturunkan menggunakan transformator step down menjadi 220 volt atau 380 volt. Tegangan 220 volt akan disalurkan ke rumah dan perkantoran menggunakan jaringan tegangan rendah atau JTR, dan akhirnya dapat sampai dan dipergunakan oleh kita dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Demikian materi pembelajaran IPA tema 4 subtema 1. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.